Fungsi gereja pada masa kolonial, seperti dikatakan, penyebaran itu awalnya adalah kepentingan politik dari penguasa dan pengusaha kolonial, ya, penguasa kolonialnya dan pengusaha perkebunan. Namun kemudian ini akhirnya menjadi misi keagamaan. Bagaimana memberikan perubahan di dalam kehidupan religius kepada masyarakat Karo saat itu, bahwa dari mengenal Tuhan yang banyak, bahwa kemudian menjadi mengenal Tuhan yang Esa dan mengenal cinta kasih sebagai inti dasar dari ajaran Kristen itu sendiri. Natal pun tiba. Berbagai ungkapan sukacita bergema menyambut hari istimewa. Lagu-lagu rohani berkumandang. Pernak-pernik Natal memenuhi setiap sudut ruang. Keluarga berkumpul, merayakan kebersamaan, bersyukur atas karunia Tuhan yang Maha Esa. Natal bukan sekadar momen perayaan penuh sukacita saja, tapi juga menjadi refleksi keimanan untuk memaknai kehidupan. Untuk memperkuat keimanan, mempertajam spiritualitas, momen Natal juga dapat digunakan untuk berwisata rohani, seperti mengunjungi tempat yang syarat akan warisan sejarah kerohaniaan Kristen, seperti yang terdapat di Gereja Tua, sekaligus Museum Sejarah Penyebaran Kristen Protestan bagi suku Karo pertama di Sumatera Utara. Seperti yang ada di Buluh Awar, sebuah desa di Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Perjalanan ke desa ini ditempuh dengan jalan berkelok dan mendaki sekira 10 km dari jalan lintas Medan Brastagi. Di desa ini terdapat sebuah gereja Batak Protestan. Ini adalah gereja pertama di Tanah Karo yang dibangun pada tahun 1890. Ya, awal abad ke-19. Persebaran agama khususnya ke Tanah Karo sebenarnya sebagai sejarawan kita melihat ini dalam konteks perkembangan perkebunan pada masa itu, di mana daerah Sumatera Timur adalah merupakan surga bagi perkembangan perkebunan tembakau. Dan saat itu ada masalah, di mana masalah ini baik itu penguasa kolonial maupun pengusaha perkebunan tersebut ingin mendapatkan lahan-lahan tersebut dengan cara yang tidak layak, di mana masyarakat khususnya juga terutama di daerah Karo, daerah termasuk daerah Selembah, Sunggal dan lain-lain itu, termasuk juga Buluh Awar, ini mereka ingin mendapatkan lahan tersebut dengan cara tanpa ganti rugi. Dan mereka mengharapkan juga proses ini nantinya membuat masyarakat itu akan menjadi susah dalam kehidupannya, menjadi pekerja perkebunan. Dan ini tentu menimbulkan perlawanan dari masyarakat Karo itu sendiri, karena mereka merasa terancam kehidupannya, merasa terganggu dan tidak nyaman dengan kehadiran penguasa dan pengusaha perkebunan ini. Kemudian saat itu terjadi perlawanan itu bermacam-macam, salah satunya adalah dengan pembakaran lahan perkebunan maupun bangsal-bangsal perkebunan. Dan ini merugikan pihak perkebunan, sehingga akhirnya mereka menganggap salah satu cara adalah dengan penyebaran Kristen pada masa itu untuk kepentingan politik mereka. Fungsi gereja pada masa kolonial, seperti dikatakan, penyebaran itu awalnya adalah kepentingan politik dari penguasa dan pengusaha kolonial, ya, penguasa kolonialnya dan pengusaha perkebunan. Namun kemudian ini akhirnya menjadi misi keagamaan. Bagaimana memberikan perubahan di dalam kehidupan religius kepada masyarakat Karo saat itu, bahwa dari mengenal Tuhan yang banyak,
bahwa kemudian menjadi mengenal Tuhan Yang Esa dan mengenal cinta kasih sebagai inti dasar dari ajaran Kristen itu sendiri. Di daerah ini juga dahulu dicoba dikembangkan untuk menjadi perkebunan tembakau oleh Deli Maskapai. Tetapi kemudian terjadi penentangan oleh masyarakat, termasuk juga oleh penguasa tradisionalnya. Karena penguasa tradisional saat itu ya semacam kepala desanya adalah juga diambil dari masyarakat itu sendiri. Mereka menentang, kenapa? Karena di dalam pengembangan perkebunan ini saat itu pihak penguasa dan pengusaha dianggap merugikan masyarakat. Dan inilah yang disebut juga kemudian mereka lihat daerah-daerah seperti Sunggal dan lain-lain dianggap merugikan. Sehingga terjadilah perlawanan. Oleh Belanda disebut Batak Orlov, kemudian oleh masyarakat Karo menyebutnya dengan musuh Berngi. Itulah yang terjadi pembakaran terhadap bangsal-bangsal perkebunan. Kruit adalah misionaris pertama yang menetap di Buluh Awar pada Juli 1890. Ia menyebarkan Kristen Protestan bersama 4 guru Injil dari Minahasa, Sulawesi Utara. Ia membaur bersama adat istiadat Karo dan membuka sekolah di Buluh Awar. Pada tahun 1892, Kruit kembali ke negerinya tanpa berhasil membaptis seorang pun dari suku Karo. Tugas penginjilannya kemudian diteruskan oleh Wyngaarden yang berhasil membaptis beberapa orang dan kemudian menjadi penganut Protestan pertama di tanah Karo. Pendeta Kruit masa itu dia tetap berpedoman kepada misi memang untuk penginjilan, dan ini tentu bertolak belakang dengan harapan dari penguasa dan pengusaha perkebunan pada saat itu. Dan inilah awalnya di mana kemudian pendeta Kruit yang merupakan pendeta pertama ke sana dan juga guru agama yang dari Minahasa seperti Nicholas Ponto, itu mereka memang murni untuk niat penginjilannya dan mereka beradaptasi dengan masyarakat setempat khususnya di daerah Buluh Awar saat itu. Mereka menjalin komunikasi dan interaksi itu dengan mengupayakan memang penginjilan itu adalah untuk upaya menyebarkan agama Kristen. Sesungguhnya saat dikirim dari Belanda, mereka ditempatkan ke Sumatera Timur dan khususnya ke Tanah Karo, mereka itu belum menetapkan Buluh Awar. Tetapi para penginjil ini, mereka ketika pergi ke beberapa daerah di daerah Karo tersebut, melihat Buluh Awar ini yang paling tepat, karena Buluh Awar ini merupakan perlintasan Perlanjasira. Di mana Perlanjasira ini kan perginya dari hulu, yaitu dari dataran tinggi menuju ke hilir untuk membawa barang di barter. Mereka mencari garam ke hilir, lalu kemudian mereka membawa garam itu ke daerah Tanah Karo. Mereka dikirim dari Belanda, tidak mengenal daerah yang mereka tuju. Dan mereka mencoba untuk bisa menjalankan misi penginjilan tersebut dengan beradaptasi dengan masyarakat yang tentu dengan latar belakang kebudayaan yang sangat berbeda dengan kebudayaan yang mereka miliki dari tanah asalnya. Latar belakang budaya ini bukan mudah dan kita katakan ini adalah sesuatu yang patut untuk kita hargai dalam proses penyebaran agama kepada masyarakat Karo sampai saat ini. Pada masa misionaris Wyngaarden yang menggantikan Kruit, masyarakat Karo percaya pada keberadaan anak tunda kais atau pembawa sial. Karena ketika lahir ibunya meninggal. Anak yang seperti ini dianggap mendatangkan malapetaka, sehingga tidak boleh dibiarkan hidup. Pendeta Wyngaarden menolak tradisi ini dan mengangkat anak tersebut dan diberi nama Sangap, yang berarti pembawa berkah. Kisah nyata yang terjadi pada waktu itu, sesampainya Injil ke Buluh Awar, Injil ke masyarakat. Dalam pola pikir etnis Karo sebelum mengenal agama adalah mengancam kalau terjadi sesuatu yang buruk di desa ataupun di tengah masyarakat dihubungkan dengan keberadaan sang anak. Nah, ini memang pola pikir sebelum mengenal agama.
Dan di sini sang pendeta berupaya untuk memberi kesadaran kepada masyarakat Karo saat itu yang belum mengenal agama, bahwa tidak ada sebenarnya anak pembawa sial. Anak itu sama berharganya buat Tuhan. Dan tidak ada satu sosok pun yang bisa membawa bencana. Bencana itu bukan karena kehadiran seorang anak yang disebutkan Tunda Kais. Dan ini dibuktikan oleh sang pendeta, Wainsgarden, dia mengasuh sang anak, membesarkannya. Dan kemudian sang anak itu juga sendiri mengikut jejak untuk ikut di dalam penyebaran agama Kristen. Dan kemudian diberi nama Sangap. Dan itulah makanya Sangap anak si Tunda Kais. Bahwa kata Tunda Kais itu tidak bisa dilekatkan pada siapapun, khususnya kepada anak. Jika di desa Bulu Awar Sibolangit terdapat sebuah gereja tua saksi penyebaran Kristen Protestan pertama bagi suku Karo, di kota Brastagi, Kabupaten Karo, terdapat sebuah bangunan gereja tua yang tidak terpakai lagi, tapi dimanfaatkan menjadi sebuah museum yang menyimpan benda pusaka Karo serta peninggalan dari misionaris Katolik di tanah Karo. Museum ini didirikan oleh Leonardus Egidius Joosten, seorang pastor dan misionaris Katolik asal Belanda yang mencintai budaya lokal seperti Karo dan juga Batak Toba. Saat ia bertugas di tanah Karo pada tahun 2005, ia merancang bangunan gereja bernuansa lokal dengan bentuk rumah adat Karo. Kemudian pada tahun 2013, ia memanfaatkan bangunan gereja yang tidak dipakai lagi untuk menjadi Museum Pusaka Karo. Sejarah pendirian dari Museum Pusaka Karo ini berawal dari inisiatif dari Pastor Leo Joosten, orang Belanda yang sudah menetap sebagai WNI sejak tahun 98. Kemudian beliau itu bertugas di Brastagi dan punya hobi beliau ini adalah menulis dan mengulik budaya, terutama budaya lokal di mana dia bertugas. Awalnya beliau ini ingin membuat pusat studi di Brastagi, kemudian muncul beberapa saran, akhirnya kita mulai membentuk museum dan kita dapat lokasi di Gereja Katolik. Ya, jadi ini adalah gedung gereja Katolik yang sudah dibangun sejak tahun 1962 dan tidak dioperasikan lagi sebagaimana fungsinya gereja sejak tahun 2005. Pastor Leo ini imam ya, dia pastor yang bertugas di gereja Katolik untuk melayani gereja Katolik, tapi punya hobi membuat karya seperti kamus, gitu ya, seperti buku budaya, dan suka mengumpulkan artefak orang Karo. Karena beliau ini sempat khawatir sebenarnya. Khawatirnya begini, apabila tidak dimulai dengan pembangunan museum waktu itu, jangan-jangan nanti dari generasi yang sekarang tidak akan mengenal bagaimana para leluhurnya dulu dalam bertani, ya, seperti bagaimana mereka tinggalnya di rumah adat dan bentuk-bentuk dari peninggalan lah dari leluhurnya. Kemudian Pastor Roy ini punya satu karisma ya. Beliau itu ketika memulai sosialisasi akan pembangunan museum, masyarakat itu langsung positif dalam menanggapi pendirian museum dan akhirnya ada yang langsung menyumbangkan. Jejak sejarah dan peradaban suku Karo masih tersimpan di Museum Pusaka Karo Kota Brastagi. Jika koleksi museum pada umumnya dimiliki oleh yayasan, pemerintah ataupun pribadi, koleksi di Museum Pusaka Karo sebagian bersifat pinjaman dari warga untuk dipajang dalam jangka waktu tertentu. Mereka adalah suku Karo yang tinggal di Kabupaten Karo, luar daerah, dan bahkan luar negeri. Selain dipinjamkan, banyak juga koleksi yang sudah dihibahkan warga. Ini museum umum ya, museum umum yang memiliki koleksi kebanyakan adalah
etnografika, dan ada beberapa koleksi historika. Dan kebanyakan dari koleksi yang kita miliki ini adalah benda yang dipinjamkan ataupun yang dititipkan, dan selebihnya itu adalah benda yang dihibahkan atau disumbangkan oleh masyarakat Karo sendiri. Koleksi museum yang kita miliki yang sudah terregistrasi itu ada sejumlah 1.200 koleksi. Klasifikasinya itu paling banyak adalah benda-benda yang berhubungan dengan ritual, upacara, dan peralatan rumah tangga. Dan ada beberapa peralatan pertanian, ini yang paling lumayan banyak, dan juga pertukangan. Ada beberapa perhiasan, ya, ada beberapa juga benda-benda seperti uis, koleksi kain, dan beberapa benda yang dipakai ketika memakan sirih. Nah, dan selebihnya ada beberapa yang tidak berhubungan dengan Karo, tapi kita simpan di sini. Ya, ada juga dari yang benda yang dititipkan dari letusan Gunung Sinabung. Jadi ini lesung belin, dan ini lesung biasa. Ini ada dari Desa Dokan dan ini dari beberapa tempat. Jadi waktu dulu anak-anak muda itu seperti gadis Karo itu tidak punya kegiatan selain ke ladang, mereka akan melakukan kegiatan nutu lesung. Jadi mereka akan bersama-sama beramai-ramai melakukan kegiatan nutu lesung ataupun menumbuk di lesung ini, seperti menumbuk padi ataupun menumbuk sayuran. Dan kalau sudah mendekati beberapa upacara, mereka akan menumbuk bahan baku untuk membuat kue di sini. Dan di sini juga ada rumah lesungnya. Jadi tidak dibiarkan terbuka, jadi dibiarkan tetap ada di rumah lesung. Jadi ada tempat perlindungan untuk lesungnya sendiri. Tuh. Pada awalnya Pastor Lewi ini mengetahui kalau dia tidak bisa selamanya dalam mengurus satu museum, gitu ya. Akhirnya dia mengajak orang-orang pribumi yang benar-benar punya satu visi dengan beliau, yang mau membagi waktu dan tenaga untuk melestarikan museum ini. Akhirnya dibentuklah, pada awalnya itu lembaga Museum Pusaka Karo, kemudian sejak 2017 di-upgrade menjadi yayasan. Jadi yang mengelola sekarang adalah Yayasan Pusaka Karo, di mana orang-orang yang di dalam ini bekerja dengan tanpa pamrih. Mereka benar-benar bekerja tanpa mengharapkan apapun dari museum. Ya, pada umumnya ini orang-orang Karo ya, yang kebetulan punya koleksi, tapi tidak sepenuhnya mereka mau disumbangkan. Ya, kita menerima dalam bentuk dititipkan ataupun deposit. Nanti suatu saat mereka akan bila membutuhkan barang itu, bisa dikembalikan dengan membawa catatan ataupun dokumen yang sah dari museum. Di antara koleksi peninggalan sejarah suku Karo ada satu koleksi yang unik, yakni sisa-sisa bencana erupsi Gunung Sinabung berupa abu vulkanik, bebatuan dengan berbagai ukuran, serta barang milik warga yang meleleh akibat awan panas. Erupsi Gunung Sinabung pada tahun 2013 menjadi catatan sejarah kehidupan masyarakat Karo. Bahkan hingga kini, tercatat lebih dari 2.000 erupsi Gunung Sinabung terjadi dalam skala kecil, menengah, dan besar.
Banyak desa tidak lagi dapat dihuni dan ada juga yang berstatus siaga. Ada, saya katakan volunteer lah, yang kebetulan suka mengumpulkan nih benda-benda hasil lelehan awan panas ya, yang dari kampung yang terdampak di Sinabung. Dia kumpulkan, mereka kumpulkan itu, kemudian bingung mencari tempat penyimpanannya. Toh kalau disimpan di rumah jadi kurang bernilai, karena itu tidak jauh beda dengan rongsokan gitu ya. Akhirnya dia tahu ada museum, jadi mereka datang ke sini dan mencoba mediasi di sini. Bagaimana kira-kira kalau benda yang tidak berhubungan dengan Karo bisa ditempatkan sini? Dan kita terima dengan baik saja gitu ya, kita terima saja. Toh ini juga bagian dari kabupaten gitu ya. Nah, ya. Tidak masalah, kita sediakan satu vitrin untuk mereka. Dan ini mereka kumpulkan di situ sebagian gitu. Dan sebagian lagi yang memang tidak memungkinkan diletakkan di museum. Gereja Batak Karo Protestan Bulu Awar Sibolangit dan Museum Pusaka Karo di Kota Brastagi bukan hanya menjadi destinasi wisata rohani yang dapat dikunjungi, tapi juga merupakan museum yang menyimpan warisan sejarah penyebaran agama Kristen Protestan dan Katolik bagi suku Karo. Oleh karena itu, kedua tempat ini harus mendapat perhatian semua pihak agar tetap terjaga kelestariannya. Kita bersyukur untuk hal ini, dan tentu dalam hal ini bukan hanya masyarakat saja, bukan hanya pihak GBKP saja, tetapi juga pemerintah dan juga masyarakat secara luas bisa mendukung ini. Kenapa? Karena kalau kita melihat juga di negara-negara yang maju itu destinasi jarah wisata itu juga dari tempat-tempat yang memiliki sejarah tentang keagamaan. Nah, dalam hal ini kita menganggap sesuatu yang sangat perlu dikembangkan. Karena kalau selama ini mungkin hanya mengandalkan alam atau mengandalkan hal-hal yang terkait dengan budaya, mungkin saatnya banyak sekali tempat-tempat di negara kita, khususnya juga di Sumatera Utara, yang bisa dikembangkan untuk destinasi wisata jarah ini. Kalau ini bisa ditopang sama pemerintah, justru lebih terjamin museumnya. Terlebih kita museum swasta ya. Kemudian harapan saya museum ini bisa terbuka terus dan dikunjungi terus. Itu saya sudah cukup menggembirakan untuk kita gitu. Karena dengan berkunjung mereka akan memiliki rasa ingin tahu gitu, penasarannya, akhirnya besok akan diceritakan gitu dan datang kembali. Itu menjadi suatu harapan besar dari museum. Berkunjung ke rumah ibadah yang juga menyimpan sejarah penyebaran agama Kristen menjadi kegiatan wisata rohani yang dapat memberi ketenangan batin, meningkatkan pendalaman sejarah dan pemahaman agama, membersihkan jiwa dari energi negatif, menguatkan kebersamaan, dan juga menjadi upaya kita dalam melestarikan sejarah dan budaya.